Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai koordinator wilayah 15 GMK Maluku Utara, saya memandang inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka mengembangkan potensi industri garam di Pulau Rau ini sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi dan didukung secara serius. Nah, secara geografis, memang Kabupaten Pulau Morotai ini memiliki karakter wilayah pesisir dan kepulauan yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya kelautan. Nah, Pulau Rau sendiri yang berada dalam gugusan wilayah Morotai memang memiliki kondisi alam yang relatif mendukung bagi produksi garam. Nah, mulai dari intensitas penyinaran matahari, kemudian karakteristik pesisir, kemudian ketersediaan lahan yang dapat dioptimalkan untuk tambak garam. Nah, saya membaca rilis yang kemudian dikeluarkan oleh PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Bapak John Tiala. Nah, di situ dikatakan bahwa hasil uji laboratorium di PT Sukovindo Jakarta itu menunjukkan kadar natrium klorida mencapai 90,82%. Nah, dengan kadar airnya 8,35%. Nah, kalau saya melihat bahwa ini merupakan indikator awal ya. Ini indikator awal yang cukup menjanjikan untuk pengembangan industri garam khususnya di kawasan Kabupaten Pulau Morotai. Nah, bagi saya ini bukan sekadar eksperimen produksi sederhana ya, tetapi merupakan pijakan awal menuju pengembangan industri garam yang lebih sistematis dan berbasis data ilmiah. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga sejalan ya sebenarnya dengan agenda nasional untuk memperkuat kemandirian produksi garam dalam negeri. Nah, selama ini kan Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan impor garam untuk kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu pengembangan sentra produksi garam yang baru ini nantinya di kawasan timur Indonesia termasuk Morotai ini merupakan langkah relevan secara strategis dan juga ekonomis. Nah, sebagai orang asli Morotai juga, saya berharap pemerintah pusat kita melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan perhatian yang serius terhadap potensi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, khususnya di Pulau Rau. Nah, baik melalui dukungan kebijakan, kemudian program pengembangan kawasan produksi garam, maupun investasi infrastruktur pendukung. Nah, Morotai tidak hanya memiliki nilai strategis secara geografis di kawasan Pasifik. Nah, Morotai juga bukan hanya tinggal kenangan pasca Perang Dunia II. Nah, tetapi Morotai juga menyimpan sumber daya alam yang berlimpah ruah dan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi pesisir baru di Provinsi Maluku Utara. Nah, kemudian di sisi yang lain, kami juga mendorong para investor untuk coba melihat Kabupaten Pulau Morotai, khususnya Pulau Rau, sebagai wilayah yang memiliki prospek ekonomi jangka panjang. Nah, investasi di sektor industri garam sebenarnya ini bukan hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Nah, ketika investasi ini masuk, nah tentu dapat memberikan dampak sosial yang signifikan, baik itu bagi masyarakat pesisir melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penguatan ekonomi lokal, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Pulau Morotai. Nah, akan tetapi ini menjadi penting bagi kita semua, khususnya pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, agar pengembangan industri garam ini berjalan sesuai
secara berkelanjutan dan memiliki daya saing. Nah, saya memberi beberapa poin masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai agar perlu menyiapkan beberapa langkah strategis yang tentu ini menjadi perhatian ya bagi pemerintah khususnya Kabupaten Pulau Morotai. Nah, yang pertama, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai penting untuk melakukan pemetaan ilmiah dan kajian komprehensif terhadap potensi lahan produksi garam di Pulau Rau, termasuk di Desa Posi-Posi dan Tanjung Garam, yang di situ juga disebut-sebut katanya memiliki kadar garam yang lebih tinggi. Nah, karena itu ini menjadi penting untuk dilakukan pemetaan sehingga pengembangan industri garam ini memiliki dasar perencanaan yang kuat gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus menyiapkan regulasi daerah serta skema tata kelola yang jelas terkait pemanfaatan lahan, kemudian pola kemitraan dengan masyarakat, serta mekanisme investasi agar memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan masuk. Kemudian yang ketiga, membangun infrastruktur ya tentunya. Infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas produksi dan distribusi. Nah, misalkan akses jalan masuk, kemudian fasilitas logistik, serta sarana transportasi laut yang memadai. Nah, kemudian yang keempat, pemerintah kabupaten juga harus meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait produksi garam yang modern. Nah, ini penting sehingga masyarakat kita yang ada di sana, khususnya di Pulau Rau dan juga kecamatan-kecamatan terdekat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai ini, tidak hanya jadi penonton, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus membangun kolaborasi juga dengan perguruan tinggi, kemudian lembaga-lembaga riset dan institusi-institusi teknis untuk memastikan bahwa pengembangan industri garam di Morotai ini berjalan dengan pendekatan ilmiah, kemudian berkelanjutan dan berbasis inovasi teknologi. Nah, bagi saya, apabila langkah-langkah tersebut ini dapat dipersiapkan dengan baik, maka saya optimistis Pulau Rau yang berada di Kabupaten Pulau Morotai ini tidak hanya akan menjadi sentra produksi garam di Provinsi Maluku Utara, tetapi juga dapat berkembang menjadi salah satu kawasan industri garam terbesar dan strategis di kawasan timur Indonesia. Mungkin demikian sebagai respon saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ut omnes nunc. Shalom.